그러면은 일단 아빠부터 해볼까? 후. Hai Evren Komediana. Sekarang aku mau mereview satu film ya, durasi 1 jam lebih, bercerita tentang orang yang abnormal, tunanetra, tunawicara, gak bisa ngomong sama gak bisa ngelihat, tapi dia bisa mendengar. Ini tuh anak kecil ya, perannya tuh anak kecil. Terus aku mau berangkat dulu dari premisnya nih. Premis dari film ini menurutku ya, si anak ini diurus sama mamanya bekerja, dan mamanya punya utang ke bosnya. Suatu hari bosnya ini tuh kayak dipertanyakan di perusahaannya gitu. Ini tuh kayak perusahaan entertainment gitu, di karaoke nyanyi atau apa gitu, entertainment. Nah bosnya ini kayak punya utang, kayak atau dipertanyakan tentang uang, dan ternyata uangnya itu dipinjam oleh mamanya anak ini. Kenapa judulnya jadi My Lovely Angel ini? Awal kisahnya tuh karena dari utang piutang itu gitu. Mama dari anak ini punya utang. Ketika mau ditagih gitu ya utangnya, karena mamanya ini udah meninggal gitu, anaknya jadi sendirian. Bosnya nagih lah, dan dia ngecek rumahnya, di rumahnya ada apa sih gitu. Ternyata di rumahnya ada anak kecil, dan anak kecil ini nggak tahu kalau mamanya meninggal loh. Dan si bosnya ini jadi ngasuh anak kecil ini gitu, karena utangnya itu lumayan gede, dipakai buat sewa rumah, biaya hidup sehari-hari dan sebagainya. Diporotin juga sama saudaranya ya, ini mamanya anak ini, utangnya gede. Dan si bosnya ini bela-belain untuk sampai kayak gimana caranya dia dapetin lagi duitnya. Dan akhirnya apa, dia tuh sampai kayak pergi ke kampung halaman tempat tinggal mamanya, cari tantenya, bapaknya, cari mantan suaminya. Dan ternyata si mamanya ini punya mantan suami. Si anak ini, anak yang tadi buta tuli itu, punya ayah sebenarnya, tapi ayahnya tidak mau mengurus dia. Diuruslah sama si bos ini, namanya Enhe. Diasuh gitu tiap hari, jadinya tuh ketemu tiap hari terus. Karena dalam misinya tuh untuk mencari uang agar utangnya terbayar, ya dia tuh tadinya cuma mikir gimana caranya nyari keluarga anak ini ke kampungnya untuk biar uangku kembali gitu. Dia tuh ditelepon oleh salah satu kerabat dari almarhum mama ini, mama anak ini, mama Enhe ini. Ternyata sebenarnya sih yang meminjam uang ke dia banyak gitu. Dia diporotin oleh keluarganya, oleh entah itu saudaranya atau siapa. Ada yang ngaku-ngaku sebagai tante, dan uangnya tuh nggak pernah kembali. Mamanya itu kayak dimanfaatin gitu, dan akhirnya dia jadi miskin gitu, miskin sendiri, terus ninggalin anaknya juga sendiri gitu kan, bingung gitu. Si bosnya ini kondisinya tuh lagi diperiksa oleh atasan tentang kinerjanya kayak gimana, terus uang nggak ada, dia pengen ngembaliin uang, dia lagi kesusahan ini karena dia mempertahankan pekerjaannya, dan dia juga belajar bertanggung jawab dari kejadian-kejadian itu. Nah terus di sisi lain, orang yang ditagih utang sama dia juga lebih susah daripada dia gitu loh, ya kan? Jadi kan bingung banget. Akhirnya dia tuh membawa si Enhe ini diasuh gitu sama dia, sampai pada akhirnya dia mengerti, dia ajarin nulis di tangan. Yang seru tuh di ending guys, bosnya ini tuh kayak kebingungan, aku kan juga harus bekerja, aku juga harus mempertaruhkan pekerjaanku nih gimana. Si anak ini, si Enhe ini dimasukkan lah, dititip di panti asuhan. Dia tuh kan gak tahu mamanya meninggal, dan dia tuh selama berhari-hari sama orang ini, sama si bos ini gitu kan. Dan jadi kayak dia kenal gitu lah, entah dari suaranya, dari bau badannya. Nah terus dia nanya di lobi panti asuhan itu, dia nangis gitu. Dia nanya, aku siapa? Dia tuh baru tahu namanya di situ. Kamu siapa? Akhirnya si bos itu mengaku bahwa aku apa kamu gitu, aku ayah kamu gitu. Jadi kayak menenangkan emosi jiwa. Ya, itu tuh sedih banget menurutku ya, itu tuh adegan yang sedih banget menurut aku gitu guys. Ceritanya simple ya, simple, tapi memang mengajarkan tanggung jawab kepada si bosnya, bahwa ya uang tuh jangan dipinjemin gitu aja dong gitu. Menghidupkan hati gitu, menyadarkan kita untuk selalu bersyukur gitu, bahwa kita lagi kesusahan, ada loh yang lebih susah gitu ya. Kita lagi gak semangat, tapi ini anak kecil, dia punya kekurangan juga gak pernah ngeluh gitu ya. Tapi mungkin anak kecil ini gak pernah ngeluh juga, masih kecil ya, masih belum banyak perjalanannya. Cuman yang beneran ngena di aku ini tuh tentang kepekaan hati, tentang kebersyukuran gitu. Ada aja gitu yang lebih susah dari kita. Oke, moral value yang kita dapat tuh itu ya. Terus aku pengen komen soal filmnya. Menurutku perannya tuh kan anak kecil ya, dan anak kecil itu kayak beneran membawakan karakternya tuh kayak dengan kayak bener loh itu gitu. Kayak dia kayak beneran buta, dia kayak beneran gak bisa ngomong. Nangisnya tuh kayak cuma gitu doang, kayak teriak-teriak gitu doang gitu, kayak nggak nangis yang
gimana sih kayak anak kecil nangis. Ini aktor yang anak kecil ini keren banget, aku suka dengan aktor itu. Satu hal lagi yang aku suka di sini tuh keberanian dari pembuat film juga ya untuk mengangkat tema ini, karena di sana juga kayak disebutkan bahwa di akhir film ya telah banyak gitu anak-anak orang yang seperti ini tapi tidak mendapat dukungan atau tidak mendapat perhatian yang lebih. Mungkin setelah itu jadi mendapat perhatian yang lebih atau I don't know. Segitu aja dari aku. Kalau kamu belum nonton filmnya, tonton banget, karena kalau channel aku itu emang ngebedah apa sih yang ada di dalam, maksudnya tuh apa sih moral value yang bisa kita ambil. Jadi kalau kamu nggak nonton filmnya, cuma dengerin kisi-kisi atau review dari aku, bisa jadi kamu nggak dapet seutuhnya. Jadi aku saranin untuk nonton juga filmnya. Terus juga kalau kamu punya rekomendasi film yang bagus gitu, yang unik, aku nonton semua film kok gitu, jadi kayak direkomendasiin aja. Terus kalau kamu mau nonton juga video-video aku yang lainnya, silakan cek channel aku dan silakan subscribe channel aku ya. Thank you, see you, bye.